say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atira. Anggun, unggul, cerdas. Sit down, please. Kita akan belajar tentang sel, tapi kita akan memanfaatkan media ya yang baru bagi kalian mungkin. Ya, kita akan membuat sel itu lebih interaktif, kemudian lebih nyata di hadapan kalian nantinya. Penasaran ya? Penasaran. Oke, baik. Nah sekarang, jadi ini gambar apa ini? Ada yang mau jawab? Gambar apa? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Inti sel. Kemudian apa yang berbeda dengan inti sel hari ini dengan inti sel yang kalian pelajari minggu lalu? Coba, siapa? Lebih 3D, baik. Nah, kira-kira apa sih fungsinya? Lewat sini. Ada yang masih ingat fungsinya? Jadi di pembelajaran hari ini kita akan lebih interaktif nanti dan Ibu akan bagikan LKPD ya. Kemarin juga kita sudah tentukan siapa yang kelompok auditori, visual dan motorik, kinestetik. Nah nanti kita bagi kelompok sesuai dengan profil belajar kalian ya. Kita sudah tentukan kemarin. Baik. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan fungsi bagian organel sel. Kemarin kita sudah belajar organel, struktur sel. Nah ini apa sih bagian-bagian nukleus seperti apa? Dan apa fungsinya? Kemudian apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Apa organel yang terdapat pada sel tumbuhan dan apa organel yang terdapat pada sel hewan? Baik, kita lanjut ke... Nah, saya mau tanya ini, siapa yang pernah melihat ini secara langsung ini? Secara langsung? Tidak. Kenapa kira-kira tidak pernah dilihat secara langsung? Mas hewan apa ini? Buas. Buas ya, betul. Nah ini adalah penyusun tubuh dari hewan ini. Kira-kira apa penyusun tubuhnya ini? Sel ya. Sel hewan atau sel tumbuhan? Sel hewan. Oke, baik, kita akan lebih mempelajari penyusun dari hewan ini ya. Bagaimana sih selnya sehingga membentuk organisme seperti ini. Oke, sekarang ada yang kenal organel ini? Apa nama organel ini? Apa namanya? Kloroplas. Kloroplas. Oke, apa saja bagian-bagian dari kloroplas dan fungsinya? Siapa yang menjawab? Kalian tahu atau tidak bagian dan fungsinya? Tidak atau tahu? Coba Kak Kifah, apa bagiannya, tahu atau tidak? Fungsinya juga. Ya, fungsinya saja silakan. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Oke, bagian-bagiannya? Nah, oleh karena itu kita akan belajar hari ini bagian-bagian dari organel ini dengan melibatkan 3D ya. Jadi nanti Ibu akan berikan LKPD. Silakan nanti kalian download QR code ini, barcode-nya, pakai HP ya. Semua pakai HP-nya boleh. Kemudian nanti kalian mengerjakan LK-nya sesuai dengan apa yang muncul di 3D-nya itu. Ya, bisa ya? Oke, baik. Ini sudah berkelompok ya secara profil belajar kemarin. Ada yang auditori, kinestetik, dan visual. Jadi ini kelompok visual, kemudian ini auditori, kinestetik, visual, ya, auditori ya. Baik. Nah, Ibu akan bagi LK-nya. Jadi untuk lebih silakan di scan barcode yang paling depan ya. Silakan bagi HP-nya pakai Google Lens ya. Kemudian kalian belajar nukleus. Nah, kemudian ada beberapa bagian yang ada di dalamnya. Yang pertama itu
ada membran selaput inti yang berfungsi untuk melindungi inti sel. Tentang pembelajaran kita, siapa yang memberikan kesimpulan? Ila, coba berikan kesimpulan Ila tentang pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita belajar tentang bagaimana fungsi-fungsi bagian dari organel-organel sel yang ditampilkan secara 3D. Dengan penampilan secara 3D tersebut, itu bisa kita gunakan untuk mempelajarinya lebih dalam, karena dengan adanya 3D tersebut, kita bisa lihat fungsi-fungsinya atau bagian-bagian dari organelnya lebih detail. Untuk pembelajaran biologi pada pagi hari ini, pelajaran yang bisa diambil yaitu kita dengan metode 3D yang digunakan tadi, kita bisa mengetahui dengan lebih detail mengenai fungsi-fungsi dan organel sel, dan itu juga bisa membuktikan bahwa segala ciptaan Allah itu merupakan ciptaan yang tidak gagal. Untuk testimoni hari ini saya merasa senang karena metode pembelajaran kali ini sedikit berbeda dari metode pembelajaran sebelumnya, dan untuk kedepannya saya berharap untuk mungkin ketika belajar biologi kita juga bisa kembali menerapkan metode 3D ini agar kita lebih paham mengenai mungkin seperti bentuk-bentuk, contohnya seperti bentuk sel tadi. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majid.